Buntut panjang kebodohan aparat keamanan berujung tragedi kemanusiaan. 9 komandan Brimob dinonaktifkan buntut tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Sepertinya PSSI dan juga pihak keamanan, termasuk Panpel, itu tidak pernah belajar. Lebih dari sekedar tidak pernah belajar, Akmal. Bagi saya melihat bahwa PSSI kerap kali terlalu menyederhanakan semua tragedi yang terjadi. Padahal ini menyangkut nyawa manusia. Ingat, nyawa manusia ataupun HAM itu tidak bisa dibandingkan dengan prestasi sepak bola apapun, dengan kemenangan sebesar apapun. Henti saling tuding demi kepentingan sempit, ujung-ujungnya sepak bola pula yang akhirnya terjepit. Siapapun yang mencintai sepak bola harus aktif ikut memutus siklus yang menumbalkan nyawa. Sudah terlalu banyak ibu-ibu yang menanggung duka. Mau berapa lagi nyawa yang terbuang percuma? Bukan kejayaan jika dirayakan di atas tangisan. Tak ada kebanggaan yang boleh tegak di atas nisan. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Malam hari ini juga Bapak Kapolri mengambil suatu keputusan yang memutuskan menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferry Hidayat SH MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri. Kemudian sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Seluruh pihak bahwa untuk sementara sepak bola harus dihentikan sampai kemudian dibentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus yang terjadi dan menghukum seberat-beratnya kepada pihak-pihak yang melanggar prosedural, baik itu terkait dengan safety and security FIFA Stadium maupun yang terkait dengan hukum pidana. Kenapa? Karena di Safety and Security Stadium aturan FIFA itu di pasal 19 poin B disebutkan bahwa senjata dan juga gas air mata tidak boleh masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk pengamanan pertandingan. Artinya ada pelanggaran di sini, tidak ada SOP yang diberikan antara PSSI saat bekerja sama dengan polisi bahwa gas air mata itu berdasarkan aturan FIFA tidak boleh masuk ke lapangan sepak bola. 9 komandan Brimob dinonaktifkan buntut tragedi Kanjuruhan. 9 anggota Brimob Polri dinonaktifkan buntut kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kapolda Jatim menonaktifkan Danyon atau Komandan Batalion, Danki atau Komandan Kompi, Danton atau Komandan Peleton Brimob sebanyak 9 orang. Kata Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prastyo dalam keterangan resmi Senin 3 Oktober tahun 2022. Semuanya dalam proses riksa oleh tim malam ini jelasnya. Berikut daftar anggota Brimob yang dinonaktifkan. 1. Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. 2. Komandan Kompi AKBP Hasda Darmawan. 3. Komandan Peleton Aibtu Solikin. 4. Komandan Peleton Aibtu M. Samsul. 5. Komandan Peleton Aibtu Ari Dwianto. 6. Komandan Kompi AKBP Untung Sudjadi. 7. Komandan Kompi AKBP Danang Sasongko. 8 Komandan Peleton AKBP Nanang Pitrianto. 9 Komandan Peleton Aibtu Budi Purwanto. 9 orang tersebut diduga telah melakukan penembakan di dalam stadion. Diketahui kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur terjadi usai kekalahan 2-3 Arema FC versus Persebaya Sabtu malam 1 Oktober. Insiden ini menyebabkan 125 orang meninggal dunia. Tim investigasi ini diawasi secara eksternal. Ini sebagai bentuk transparansi agar tim ini bekerja secara akuntabel dari Kompolnas, kata Dedi Polres Malang Senin 3 Oktober tahun 2022. Sejauh ini Mabes Polri yakni Itsus serta Propam tengah memeriksa 18 anggota yang diduga bertanggung jawab dalam penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan Malang. Selain itu, tim investigasi Polri juga memeriksa beberapa saksi dan menjadi terkait yang berwenang dan penyelenggaraan pertandingan Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya. Di antaranya Direktur LIB, Ketua PSSI Jawa Timur, Ketua Panitia Penyelenggaraan dari Arema, hingga Kadispora Provinsi Jawa Timur.
Tragedi Kanjuruhan Malang, 130 tewas, 20 orang masih kritis. Tragedi Kanjuruhan jadi duka buat sepak bola Indonesia. 130 korban tewas, kabar terkini 20 orang masih dalam kondisi kritis. Arema FC kalah dari Persebaya Surabaya 2-3 dalam laga derby Jawa Timur pada lanjutan Liga 1 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu 1 Oktober tahun 2022. Supporter tuan rumah yang tak terima kekalahan tim kesayangannya langsung mengamuk lepas laga. Disitulah tragedi dimulai. Pihak supporter dan kepolisian bentrok sampai gas air mata dilepaskan ke arah tribun penonton. Para penonton kesulitan keluar, ada yang terinjak-injak dan sesak napas karena efek gas air mata. Laga sepak bola yang berujung jadi tragedi Kanjuruhan. Kadinkes Kabupaten Malang Widianto Widodo dalam wawancara dengan CNBC Indonesia mengungkapkan jumlah korban terbaru tragedi Kanjuruhan kini 130 orang dinyatakan meninggal dunia. Meninggal dunia terakhir 130 orang per pukul 8:32 waktu Indonesia Barat, jelas Wiyanto. Wiyanto melanjutkan, kini 20 orang masih dalam kondisi kritis. Apa saja luka-luka yang dialami para supporter? Kondisi kritis kini sekitar 20 orang katanya. Luka ringan dan berat 191 luka-lukanya, yakni memar, patah tulang, beberapa sesak nafas yang agak banyak, tutupnya. Tragedi Kanjuruhan jadi perhatian serius Kapolri, setidaknya 9 komandan Brimob dinonaktifkan. Akibat tragedi memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang, setidaknya 9 anggota Brimob dinonaktifkan dari jabatannya. Bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mencopot Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat. Keputusan itu tertuang dalam surat telegram nomor ST-2010-10-KIP-2022 yang dikeluarkan hari ini Senin 3 Oktober tahun 2022 malam. Keputusan ini langsung diambil oleh Kapolri setelah mendapatkan laporan hasil analisa dan evaluasi tim investigasi khusus tragedi Stadion Kanjuruhan yang dibentuk Kapolri, ucap Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam konferensi pers di Mapolres Malang Senin 3 Oktober tahun 2022, dikutip dari Surya Malang. Tidak hanya itu, Kapolri juga memerintahkan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Avienta, menonaktifkan jabatan Komandan Batalion atau Damyon, Komandan Kompi, dan Komandan Peleton Brimob Polda Jawa Timur. Mengutip Kompas.com, semua anggota Polri disebut masih proses pemeriksaan oleh tim Sus Polri. Tim hari ini melakukan pemeriksaan sesuai pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, tutur Dedi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara dan hasilnya mereka meningkatkan status dan penyelidikan menjadi penyidikan. Dari hasil pemeriksaan Irwasum Polri, Biro Paminal melakukan pemeriksaan dugaan kode etik anggota Polri sebanyak 28 personel Polri, 9 diantaranya adalah 9 orang yang dinonaktifkan tersebut, pungkasnya. Sementara itu, tim investigasi terdiri dari gabungan beberapa elemen sudah mulai diterjunkan untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Salah satu langkah penanganan yang paling disorot oleh publik adalah penggunaan gas air mata yang ditembakkan ke arah tribun penonton. Larangan penggunaan gas air mata tertuang dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation pasal 19. Artinya penggunaan senjata api dan gas untuk mengontrol kerumunan termasuk gas air mata dilarang dibawa ke dalam stadion apalagi digunakan. Sebagai pemimpin tertinggi kepolisian di negeri ini, Listio Sigit Prabowo memastikan akan melakukan proses terhadap siapapun pihak yang harus bertanggung jawab. Bahkan jika pihak yang dimaksud berasal dari dalam kepolisian sendiri, maka proses yang sama akan diperlakukan. Soal siapa yang nanti yang bertanggung jawab, kami akan proses. Kalau memang kepolisian yang bertanggung jawab, juga ada hukuman pidana dan tetap diproses, tegas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.